Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Kali ini kita akan membahas 5 catatan penting yang dibahas oleh Bapak Fadlizon seputar narasi kenaikan harga bahan bakar minyak, dan ini menjadi alasan pemerintah menaikkan BBM subsidi. Yang pertama adalah Bapak Presiden kita Joko Widodo dan Ibu Sri Mulyani selaku Menteri Keuangan pernah menyebut bahwa anggaran subsidi energi mencapai 502 triliun rupiah dan jumlah tersebut memberatkan APBN negara kita. Pernyataan menyesatkan ini ternyata diprotes oleh banyak kalangan, tidak ketinggalan oleh para ekonom juga, karena dianggap tidak menggambarkan kenyataan yang sebenarnya. Nyatanya, subsidi bahan bakar minyak di dalam APBN kita ternyata hanya sebesar 149,4 triliun rupiah dari total subsidi energi sebesar 208,9 triliun rupiah. Yang kedua, pemerintah mengatakan kenaikan harga minyak telah menambah beban APBN, padahal meskipun tergolong net oil importer, setiap kenaikan harga minyak dunia sebenarnya ikut meningkatkan pendapatan pemerintah. Menurut Antoni Budiawan, produksi minyak mentah Indonesia mencapai 611.000 barel per hari. Dengan harga minyak seperti ini, pendapatan negara masih surplus sekitar 33,15 triliun rupiah. Perhitungan kurang lebih senada dengan hasil kajian Indef pada Maret 2022 yang menyatakan bahwa kenaikan harga ICP Indonesia Crude Price 1 US dollar per barel akan menambah pendapatan negara sebesar 3 triliun rupiah. Di mana pada sisi belanja negara akan memberi tambahan sebesar 2,6 triliun rupiah. Jika mengacu pada skenario tersebut, selisih antara harga ICP yang diasumsikan APBN 2020 sebesar 100 dolar per barel tidaklah otomatis menghasilkan kerugian. Nah, selisih harga ICP sebesar 37 dolar per barel itu menurut Indef justru menambah pendapatan negara sebesar 111 triliun rupiah. Dari sisi belanja memang mengakibatkan bertambahnya belanja negara, walaupun jumlahnya menurut Indef hanya sebesar 96,2 triliun rupiah. Sehingga sebenarnya negara masih mengantongi surplus anggaran sebesar 14,8 triliun rupiah. Yang ketiga, APBN sebenarnya berfungsi sebagai shock absorber, sebagai peredam guncangan. Sehingga jika Presiden dan Menteri Keuangan mengatakan bahwa subsidi untuk rakyat sebagai beban dari APBN, hal itu jelas menyalahi fungsi dari anggaran publik tersebut. Yang keempat, Menteri Keuangan mengatakan bahwa subsidi energi bisa digunakan atau dialihkan untuk membangun 227.000 sekolah. Nah, pernyataan ini adalah pernyataan yang menyesatkan. Kenapa? Karena bagi rakyat hubungan antara subsidi energi dengan pembangunan sekolah bersifat komplementer, bukan bersifat substitutif. Sehingga rakyat sebenarnya sama-sama membutuhkan keduanya. Nggak boleh sama sekali dihilangkan salah satunya. Yang kelima, menurut Bapak Fadlizon, angka 502 triliun rupiah yang disebutkan pemerintah sebagai subsidi energi, bagian terbesarnya adalah anggaran kompensasi energi. Sebuah mata anggaran yang tidak pernah diatur dalam undang-undang dasar. Nah, dari pemaparan catatan-catatan tadi kita bisa menyimpulkan bahwa ternyata tidak ada alasan sama sekali bagi pemerintah untuk menaikkan harga bahan bakar minyak. Apalagi kondisi di mana masyarakat baru saja melewati masa krisis mereka setelah melawan gelombang pandemi. Kami mengajak kepada seluruh masyarakat untuk berpikir kembali, melihat kembali kebijakan-kebijakan ini, dan bersama-sama kita tolak jika kebijakan itu betul-betul menzolimi rakyatnya. Nah, bagaimana dengan Anda semua? Apakah Anda sepakat dengan kenaikan harga bahan bakar minyak?